Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Nah, kali ini kita mau melanjutkan alur cerita El Chapo yang sekarang udah masuk di episode keempat. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek di playlist kita ya. Oke, kita langsung aja yuk on the way ke Meksiko, menyaksikan El Chapo. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, El Chapo Season 1 Episode 4. No playing, happy YouTube, and chill. Konflik antara El Chapo dan Avendano Brothers nampaknya masih terus berlanjut. Bahkan perang keduanya makin sengit. Sementara di satu sisi, Amado mendapat amanah dari Jenderal Blanco untuk meredam peperangan. Maka dari itu, Amado melakukan langkah tegas dengan mencoret nama El Chapo dari keterlibatan bisnis bubuk haram kartel Guadalajara. Sebenarnya, El Chapo tidak terima disingkirkan begitu saja dari bisnis, karena menurutnya, Guerro pantas melakukan balas dendam atas perbuatan Avendano terhadap keluarganya. Namun Amado tidak menerima alasan Chapo itu. Amado bilang jika masih ingin terlibat dalam bisnis, maka Chapo harus berhenti dulu selama sebulan dan bersembunyi sampai konflik mereda. Mau tidak mau, El Chapo pun menyetujuinya. Nah, karena dilarang berbisnis bubuk haram sementara waktu, El Chapo mencoba menginvestasikan uangnya ke bisnis lain, seperti perhotelan dan perkebunan. Tapi dia melakukan ini diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang di kartelnya. Suatu hari, El Chapo kedatangan tamu seorang direktur polisi peradilan bernama El Chino. Oh iya, di sini Chapo terang-terangan bilang kalau dia adalah pemilik hotel tersebut. Nah, singkat cerita, maksud kedatangan El Chino adalah ingin mempertemukan El Chapo dengan wakil jaksa agung pada tanggal 24 Mei di Puerto Vallarta. Tapi El Chapo bilang keadaan masih belum memungkinkan bagi dirinya untuk berpergian di tengah konflik. Jika ingin bertemu, lebih baik wakil jaksa yang datang ke hotel miliknya. Sayangnya, menurut Chino, wakil jaksa tidak suka diatur dan lebih senang bertemu di Puerto Vallarta aja. Dengan sangat terpaksa, Chapo setuju sama tawaran tersebut. El Chino lalu meminta uang sebesar $1 juta buat mengatur keberangkatan dan menyiapkan teman wanita untuk Chapo. Sementara itu, Avendano Brothers terlihat menyewa pasukan bayaran untuk menghabisi El Chapo dengan imbalan 2 kali lipat bagi siapa saja yang bisa mengalahkannya. Sebelum melakukan penyerangan, Ramon terlebih dulu memberikan sedikit arahan serta informasi mengenai ciri-ciri fisik, rumah kedua istrinya, mobil yang biasa dipakai, tempat yang selalu dikunjungi, dan menyiapkan perbekalan senjata yang dibeli dari polisi. Setelah informasi tentang El Chapo terkumpul, pasukan bayaran tersebut langsung memulai aksinya, di mana mereka terlebih dulu mengecek keberadaan Chapo di rumah istri pertama dan keduanya. Namun hasilnya nihil. El Chapo tak berhasil ditemukan. Malam harinya, pasukan bayaran itu tak sengaja melihat sebuah mobil yang ciri-cirinya mirip dengan yang biasa Chapo gunakan. Mereka pun lantas mengejar mobil itu. Tapi di sini terlihat ada yang janggal, yaitu mobil tersebut pergi tanpa pengawalan. Kemudian, untuk memastikan kalau itu adalah El Chapo,
mereka tetap membuntuti sampai tiba di lokasi tujuan, yaitu Hotel Gold Tower milik El Chapo. Dan ternyata memang benar, mobil tersebut bukan milik El Chapo, melainkan milik pimpinan gereja Katolik di Meksiko, Kardinal Juan Jesus, yang memang kebetulan aja menggunakan jenis mobil sama dengan Chapo. Oh iya, malam itu Juan Jesus bertemu Francisco di Hotel Gold Tower, membahas pertemuannya dengan Uskup Regione yang akan datang ke Meksiko pada tanggal 24 Mei 1993, di mana Juan Jesus sendiri nantinya yang akan menjemput Prigione di bandara. For your information, Kardinal Juan Jesus adalah teman dekat ibunya Avendano. Tapi di sisi lain, dia ini sering menggelar khutbah menentang pelaku tindak korupsi, para narkoboy, dan bahaya efek samping penggunaan barang haram. Nah, tentunya tindakan Juan Jesus bertolak belakang dengan Avendano Brothers. Padahal mereka ini teman dekat. Hingga suatu hari ada seseorang yang datang ke gereja dan diam-diam merekam isi ceramahnya. Kemudian kita diperlihatkan El Chino yang sedang berkunjung ke rumah Avendano Brothers. Ternyata di sana dia berniat menjual informasi terkait keberadaan El Chapo seharga $5 juta. Yang mana Chapo akan berada di bandara pada tanggal 24 Mei menuju Puerto Vallarta naik penerbangan jam 5 sore. Tapi sebelumnya Avendano agak ragu sama Chino. Kok bisa dia begitu yakin mengetahui keberadaan El Chapo sedetail itu? Chino lalu menjelaskan kalau dia sendiri yang telah mengatur perjalanan itu dan membeli tiket pesawatnya untuk Chapo. 3 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 24 Mei 1993, pasukan bayaran Avendano Brothers tengah bersiap menyerang Chapo, di mana hari itu Ramon juga ikut pergi ke bandara, sebab dia ingin sekali menghabisi Chapo. Namun, Ramon sempat diperingati Benjamin agar tidak ikut dalam penyerangan itu. Karena, jika sampai Amado tahu kalau mereka terlibat, dia pasti akan menghabisi nyawa Avendano Brothers. Maka dari itu, Ramon diminta agar tak menampakkan dirinya. Kemudian di rumahnya, terlihat Juan Jesus sedang menyiapkan beberapa berkas penting yang akan dibawanya. Sementara itu, Chapo juga sedang bersiap menuju bandara bersama anak buahnya. Tak lama kemudian, sampailah Ramon beserta pasukan bayarannya di bandara Guadalajara. Kemudian disusul dengan kedatangan El Chapo dan Juan Jesus. El Chapo yang baru turun dari mobilnya tiba-tiba langsung diserang sama pasukan Avendano. Baku tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Di saat yang bersamaan, Ramon melihat ada kelompok lain datang menyerang Juan Jesus hingga meninggal dan mengambil tas berisikan berkas penting miliknya. Melihat kejadian itu, Ramon lari ke dalam bandara karena takut ada saksi mata melihatnya. Sedangkan Chapo dan Tonyo yang dari tadi terjebak di tengah peperangan juga berhasil melarikan diri ke dalam bandara dan pergi melalui pintu belakang lintasan pesawat. Mereka lalu mencegat sebuah mobil untuk melarikan diri. Setelah itu, menuju rumah seorang komandan polisi sampai situasi aman. Penyerangan di bandara dan tewasnya Juan Jesus membuat media nasional banyak memberitakan tentang kacaunya situasi hari itu. Amado yang sedang melihat pemberitaan di TV tiba-tiba ditelepon El Chino untuk mengabarkan kalau misinya telah gagal karena Chapo dan Ramon berhasil melarikan diri. Nah, di sini terungkap sebuah fakta kalau sebenarnya Amado lah otak dibalik semua kekacauan ini. Jadi, Amado membayar Chino untuk membujuk Chapo pergi ke Puerto Vallarta.
Lalu setelah itu Chino memberikan info tersebut ke Avendano Brothers agar Chapo dan Avendano saling serang. Dengan begitu, Amado tak perlu buang tenaga buat menyingkirkan Chapo, sesuai janjinya pada Blanco. Sementara itu, Chapo yang kesal melihat pemberitaan tidak sesuai fakta di lapangan mencoba klarifikasi ke Amado kalau dia tak terlibat atas meninggalnya Juan Jesus. Chapo juga sudah mengetahui kalau Chino lah orang yang membocorkan informasi pada Avendano. Percakapan mereka berhenti saat Amado tiba-tiba menanyakan apakah Chapo sedang berada di hotelnya atau tidak. Chapo heran, kenapa Amado bisa tahu kalau dia punya bisnis hotel? Karena yang mengetahui bisnisnya hanya 3 orang aja. Graciela istrinya, Laura anak buahnya, dan El Chino. Di sini Chapo mengetahui kalau Chino yang memberitahu informasi tersebut pada Amado, karena Chino berniat menjebaknya. Setelah itu Chapo mengajak Tonyo pergi ke El Salvador, mengambil kiriman 5 ton bubuk haram, dan uangnya digunakan untuk bersembunyi sampai konflik mereda. By the way, ternyata dalam kekacauan di bandara, pemerintah Meksiko juga ikut campur, karena mereka ingin memusnahkan Chapo dan Avendano dengan cara mengadu domba. Namun karena misinya gagal, mereka harus mencari seseorang untuk disalahkan akibat kekacauan itu. Dan sudah bisa ditebak, El Chapo dan Avendano adalah orangnya. Tapi pada kejadian ini, El Chino masih tetap memanfaatkan situasi memeras uang Avendano dengan meminta imbalan sebesar $10 juta jika ingin aman. Dari negosiasi ini, Avendano juga baru tahu kalau hal tersebut sudah direncanakan Amado. Sementara itu, El Chapo kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan buronan negara atas meninggalnya Juan Jesus. Chapo lalu berpamitan pada keluarganya, sebab dia harus bersembunyi sementara waktu. Episode 4 pun selesai. Oke guys, jadi begitulah tadi alur cerita El Chapo di episode keempat. Buat kamu yang penasaran dengan lanjutan ceritanya, tunggu di next video ya, hanya di Plus Plus. Happy and chill.